Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Nah, kali ini cerita untung kedatangan tamu spesial dari Mesir. Mustafa Atef. Siapa yang gak kenal dengan Mustafa Atef? Mustafa Atef adalah seorang penyanyi religi asal Mesir. Populer dengan sholawatnya Qamarun. Sejak usia 12 tahun, Mustafa Atef sudah menjadi seorang imam masjid loh. Dan beliau juga seorang hafiz Quran. Wah, Masya Allah sekali bukan? Nah, biar makin seru, kita undang juga Cuping Topan dan Daeng Syawal untuk duet sholawat bareng Mustafa Atef. Sebelum kita tonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cerita Untung ya, agar kalian gak ketinggalan cerita lainnya. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. Ya Rasulullah, ku harap syafaatmu, ya Habib Allah. Oh kekasihku, ya Rasulullah, ku harap syafaatmu, ya Habib Allah. لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله 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 يا نبي لك الشفاعة هذا مطلبي Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung. Masya Allah, boleh dong di sini tepuk tangan buat teman-teman. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial hari ini, Masya Allah. Langsung dari Mesir, Mustafa Atef. Masya Allah. Bakar. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله يا وانت كيف حالك؟ أنا بخير. أنا حلو. Dan hari ini dampingan sama guru kita Habib Ali, Masya Allah. Bakhair, Ustaz. Khabar haluk? Damang, alhamdulillah. Damang. Dan dua kita didampingi. Ini juga apa namanya? Berhubung nih tamu kita bersuara merdu, kita datangin teman-teman kita juga ini yang juga biasa jadi muazin, jadi qori, dan juga imam juga, Cuping Topan dan juga Daeng Syawal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita penasaran sama beliau ya. Iya, gitu. Masya Allah. Mustafa, bagaimana caranya bisa bikin kamu nih apa anak muda, kemudian tampangnya keren, bisa tausiah, suara bagus. Kenapa bisa dapat bisa komplit begini gitu? تكلم حول هذا. لماذا أنت لماذا أنا شاب؟ باقت متكامل يعني أنت شاب كذا. فضل الله. Semuanya karunia Allah. Beliau anak pesantren juga. Belajar di pondok pesantren. تتعلم في معهد ديني. نعم أنا الحمد لله رب العالمين دخلت الأزهر الشريف منذ كان عمري 5 سنوات. Usia 5 tahun sudah di Azhar.
Beliau tahu di Azhar. Azhar Syarif. Wah, bisa ke Mesir berarti beliau ya. Masya Allah. Belajar di Al Azhar Mesir bisa berarti beliau. Kan memang Oh, emang beliau dari Azhar Mesir ya. Selain beliau bisa paham bahasa Arab, beliau juga paham bahasa Mesir. Pinter banget. Pinter banget. Dari umur berapa dia bisa bahasa Mesir ya kita kita pasti pada pengen tahu ya. Dia lahir di Mesir. Sejak kapan dia bisa bahasa Mesir ini yang jadi pertanyaan kita gitu ya. Yang mengajari madrasatul apa namanya? Lughah Al-Arabiyyah. Ya. Yang ngajarin dia nyanyi bagus itu siapa? Qasidah. يفهم إن شاء الله. الذي علمك الإنشاء. في دخلت الازهر وعمري 5 سنوات. حفظت القران الكريم. حافظ قرآن. ما شاء الله. وكنت اسمع في الاذاعه المنشدين الكبار المصريين. فمدرسه الانشاد الاصيله كانت في مصر. الشيخ نقشبندي والشيخ نصر الدين طبار والشيخ طه الفشني والشيخ محمد عمران كبار عمالقة يعني الإنشاد. كنت أسمعهم في الإذاعة وأقلدهم ما شاء الله. وكنت أقلد كل من في الإذاعة قراء ومنشدين ومذيعين. Dari semenjak kecil memang hobi dengar radio begitu, dengar qori-qori, dengar munsyid-munsyid pada zaman itu, dan Mesir memang terkenal munsyid-munsyidnya termasuk nomor 1 di dunia, itu munsyid-munsyidnya, qori-qorinya, dan beliau suka niruin gitu. Sampai bukan hanya qori, bukan hanya munsyid-munsyid, penyiar-penyiar radio juga diikutin suaranya gitu. Hobi. بعدين بدأت أصلي إمام وأنا عمري 12 سنة ما شاء الله. ثم يعني انطلقت في الإنشاد بعدها من مصر إلى العالم. Iya, dari usia 12 tahun beliau sudah mulai jadi imam masjid. Kemudian dari situ mulai terkenal dari Mesir, kemudian sampai keluar sampai sekarang. Jadi memang basicnya sudah agama dari kecil. Basicnya agama, kemudian baru ketemu kemampuannya itu sepanjang perjalanan. Iya, betul. Waduh. Pertama kali beliau kemudian tahu ada bakat ini apa juara apa gitu nggak? أنت أول مرة لما كنت تعرف أنك في هذا المجال هل هناك مسابقة أو لا لم أدخل أي مسابقات. غير أنا زرت المدينة المنورة أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أنشدت قصيدة لأول مرة كانت من ألحاني ما شاء الله، وطلبت هناك الدعاء، يعني دعوت هناك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله يعني أريد أن أخدمك باقي عمري بأن يعني أمدح وأنشد. بعد ما رجعت من المدينة سجلت قمر. ما شاء الله. وقمر كانت الانطلاقة في العالم. begitu deh. Ya itu. Jadi sejak lagu Kamarun. Tahu kan? Saya sebenarnya bisa sebenarnya, tapi takut tersangka sombong. Udah paham, cuma takut. Bukan paham ujungnya doang tapi. Iya. Masyaallah. Pertama kali kolaborasi. Jadi dia jawab tadi sebenarnya nggak pernah ikut lomba-lomba atau yang semisalnya seperti itu. Tapi ketika pertama kali beliau tahu bahwa beliau qasidah itu ketika beliau ziarah ke Rasulullah SAW. Jadi beliau ziarah ke Rasulullah SAW di kota Madinah. Beliau mulai hobi-hobi itu qasidah-qasidah, dan beliau nyanyiin satu qasidah karangan dia sendiri, nadanya dia sendiri yang bikin, tapi nyoba-nyoba begitu masih kecil. Dan setelah itu ngerasa bahwa dirinya ada kemampuan, dan dia di hadapan Rasulullah mengatakan bahwa ya Rasulullah, kalau memang manfaat suara saya berniat dari sekarang saya akan menjadikan usia saya untuk berkhidmah untuk memuji engkau. Masya Allah. Akhirnya pulang ke Mesir ada tawaran buat bikin lagu nasyid. Akhirnya nasyid yang pertama kali dibuat dan yang paling meledak sampai dunia itu Qamarun. Qamarun. Oh, dari situ, Masya Allah. Berarti beliau yang nulis ini? Enggak, kalau Qamarun itu nadanya ya. Pasti teman-teman juga udah familiar dengan Qamarun ini, makanya nanti di ujung kita akan. Beliau ini dipanggilnya Mr. Qamarun. Enggak ya, Qamarun sebelahnya ada Senegal, Kenya, Nigeria, Kamerun. Itu kamera, bukan Kamerun. Kamerun itu kalah menang rukun. Ini kamera, Kamerun. Nanti di ujung kita akan dengar ada Qamarun seperti apa. Tapi karena kita dengar tadi beliau adalah hafiz Quran,
Kita akan tes teman-teman kita nih. Beliau satu ayat sambungin. Nah, berani nggak? Beliau satu ayat, antum udah sambungin. Terserah beliau mau yang mana. Ayo. تقرأ آية من آيات القرآن بعدين هؤلاء ما شاء الله يواصلون القراءة أي شيء يحفظون القرآن إن شاء الله. Nah, ya, dia pikir dia kesini mau nanya apa dia yang kita jebak berdua. biar rasain. Nggak di briefing aja. Ya, biar rasain gitu. Ntar pas dia mulai satu ayat, ulang cari yang lain. Tolong ayat yang saya belum hafal yang itu gitu kan. Sama Mas Ari ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Dapat dikit dah. Alhamdulillah. Dapat ujungnya, masya Allah. Saya rasa yang di rumah nonton juga kepengennya melihat beliau ini bersenandung selalu, entah Quran, entah bersalawat, entah nyanyi ya gitu ya. Makanya kita nggak banyak ngobrol, tapi kita mau denger suaranya. Tapi teman-teman kita juga lumayan ya, walaupun malu-malu kayaknya. Ditutup dengan manis oleh orang ini. Masya Allah. Tangga itu langgam apa, Cik? Apa? Langamnya apa tangga itu? Langgam itu tadi? Itu tadi, nadanya. Oh, nadanya? Ini. Makom Hijaz. Sah, Cik. Makom Hijaz. Hijaz. Hijaz ya. Ada tahu cuma takut nanti ya. Angkuh. Tinggi-tinggi banget ya, Bibit? Ya, Masya Allah. Masya Tapi Allah. balik beliau ini tipe suaranya itu tinggi dan jernih, melengking. Masya Allah. Bisa diajak kali ya? Apa di dalamnya? Apa mungkin di tenggorokannya udah ada mixer ya? موجود ميكسر Masih mixer. Bisa nilai ya. Ada yang ngatur. Treble, bass. Tinggal klik aja mungkin klik. Iya kan, baru naikin dikit treble ya. Ini Masya Allah. Ini anugerah dan karunia yang langsung tentunya juga diciptakan Allah untuk orang-orang yang terpilih ya. Kita kepengen banget punya kemampuan seperti itu. Cuma takut seolah-olah kita bisa semua. Jadi kita rasa mungkin kita kasih ke teman-teman yang mampu. Nggak bisa belajar sombong. Oke, sekarang kita tanya Mustafa, pernah ada pengalaman menarik nggak selama
bersalawat atau mengumandangkan asma-asma Allah. هناك قصة تذكرها لما كنت في المسرح مثلا أو في ذكرى يعني في مجالس di Indonesia. Di Indonesia? في Atau في- al-alam. العالم في كل مكان. في اندونيسيا طبعا كثير ما يعني di Indonesia banyak cerita. قصص، لانه انا زرت اماكن كثير مختلفه في اندونيسيا. Di Indonesia hampir semua daerah Mustafa pernah datang. ما شاء الله. لكن يعني اكثر شيء يبهرني دائما في كل حفله هو تفاعل الجمهور الاندونيسي مع القصائد العربيه وخاصه المصريه. يعني يتفاعلون وهم كثير منهم لا يفهم معنى الكلام ولكن يتفاعل وكأنه يفهم. Hal yang senantiasa lekat di hati Mustafa adalah hebatnya orang Indonesia itu kalau dia qasidah semuanya pada ngikutin gitu, dan semua yang ngedenger tuh seakan-akan mereka itu paham, padahal mereka nggak paham bahasa Arab, mereka nggak paham apa yang mereka omongin, tapi kalau dia qasidah tuh seakan-akan orang ini semuanya ngikutin dia dan paham dengan ucapan dan benar-benar dari hati gitu. Akan sampai nangis ya. Iya, بعضهم يبكون. نعم iya, نعم لذلك احتراما لهم أحاول أن أقدم قصائد إندونيسية. Iya, oleh karena itu Mustafa benar-benar menghargai banget kecintaan orang Indonesia, makanya dia selalu berusaha untuk buat lagu-lagu yang sebagian diantaranya bahasanya Indonesia. Seperti tadi kan bahasa Indonesia. Oh kekasihku. Dia ada berapa single bahasa Indonesia? Banyak kayak itu, dan Dia dia موجود Aisyah istri Rasulullah. نعم موجود أيضا نعم. نعم Aisyah. نعم. رمضان. Ramadan yang sempat jadi apa namanya trending. Iya di Indonesia. Jadi tentang Ramadan. وهذه كلمات حبيب علي الكاف. Masya Itu kalimatnya dari Habibah. Allah. Antum, kalimatnya? Ini liriknya. 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 Bagaimana kita dengar sedikit Aisyah dari awal sampai ref lah. Ramadan. Aisyah. Ramadan. Hilal datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Masya Allah. Suara begini lagi mantan Jerman. Suara kok bisa di situ ya? Halus banget. Padahal duduknya biasa aja ya. Duduknya biasa aja, nyantai. Iya gitu. Segitu ya. Keluar dari mana itu ya? Kalau ngomong biasa aja. Pas jadi Ji, mungkin topinya Ji yang bikin bagus topi. suaranya. Topi kali ya. Topinya dipakai Mungkin sama Antum gara-gara kayaknya. gara-gara topi kali ya. Iya. Bisa jadi. Coba topinya kan dipakai sama Antum bagus gitu. Bisa. Coba kalau nggak pakai topi jangan-jangan nggak bisa suaranya. Ya, mungkin kita bila kalau suah atau Kalau suah. mati kita Ah. Masyaallah. apa قال بيجرب ربما العنصرية الصوت هذا السبب. بسبب. Masya Allah. Coba versi kalian Aisyah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama. Apa lagi? Hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Masya Allah. Itu suara halus begitu susah aja. Iya halus ya, tinggi dan halus beliau. Itu susah aja. Aisyah, Abu Lahab. Abu Lahab. Ya nggak usah. Aduh, Masya Allah. Teman-teman, ini beliau ini tipe-tipe yang bisa dibilang mungkin ya idaman wanita ya. Ibaratnya wanita itu kepengen imam yang soleh gitu. Kemudian apalagi ya? Memiliki kelebihan. Memiliki kelebihan, punya ilmu segala macam. Nah, tentunya juga teman-teman, beliau ini sampai ke posisi ini pasti karena sebuah proses yang luar biasa ya. Jadi perlu belajar, perlu kemudian menimba ilmu segala macam. Nggak tiba-tiba lahir udah langsung begini gitu.
Ini yang membuat kita harus terpacu jadi orang-orang yang hebat ya. Mungkin akan menemukan Aisyah-Aisyahnya masing-masing. Ya, contoh nih Aisyah yang gondrong ini pun cuma udah punya anak 3 akhirnya alhamdulillah. Ya kalau Ki Daeng Syawal mah udah anak 3 ya? Baru 2 aja. 2. Baru 2. Istri. Mulai. Sauja, Wahid. Sauja Wahid. Antum Sauja Wahid. Ahad. Apaan? Antum Apa tuh? Sauja. Tadi kan Ana bilang orang Arab itu paling anti ditanya berapa umur, berapa istri, berapa nomor telepon. Iya. Oh gitu. Gue usah jawab, Ustaz. Faham. Ya, nanti SMS. فاهمنا. أنا تذكرت موقف في الحفلات ويسأل عن الحفلات ايوه هنا في إندونيسيا وأنا أنشد هكذا على المسرح ودخل جبال فلا أعرف ماذا أفعل قلت كوب ماء لا كملت الغناء pernah dia lagi manggung begitu di Indonesia, pengalaman yang nggak dia lupa. Jadi pas lagi konser begitu lagi nyanyi tiba-tiba buka mulut tuh buat mawal gitu apa, tiba-tiba ada yang masuk ke mulutnya binatang. Akhirnya bingung nggak bisa nulisin, akhirnya minum air terus sampai ketelan gitu. Apa itu? Nyamuk kayaknya. Nyamuk. Bisa. Lalat besar banget dong. Berarti mangapnya ngisep angin kan? Masuk ke dalam. Probolinggo. Lalat masuk ke dalam. أكلتها خلاص Udah dimakan. Ada kisah. حاولت أخرجها ما استطعت وأنا في موال وموسيقى وهكذا فشربت وكملت ada kisah lucu juga. Waktu itu pernah anak ngikut waktu itu ada beberapa kali ada program anak ceramah Sidi Mustafa yang qasidah. Pas kita lagi sudah selesai ini, tiba-tiba ada satu fans bawa kamera. Dia sambil tangannya gerak-gerak gitu, goyang gitu, gugup. Pengen video qasidah Qamarun juga sama Mustafa Atif. Akhirnya dia bawa kamera itu, "Syekh, boleh nggak rekam?" Kata, "Silakan." Sudah sama Syekh rekaman berdua, Qoromun. Saking dia gemetar dari Qamarun jadi Qoromun. Daripada begitu pas lagi rekam Corona. Ya Allah ya. Koromun. Masya Allah. Itu memang kalau udah tapi sudah ini banget ya udah. Masya Allah, tabarakallah. Banyak kisah-kisah yang betul-betul. Kisah-kisah yang begitu unik ya kemarin di panggung segala macam yang apa namanya? Biasanya nggak pernah di set itu udah Di luar skenario. Di luar skenario gitu ya. Di mana lagi yang unik-unik? Ada lagi nggak? ماذا؟ هل هناك قصة أخرى؟ جاءتني رسائل الله يأخذك الله ينتقم منك لا قصدي للزواج معها. نعم لأنني لا أرد pernah ada sampai orang yang marah-marah sampai doain jelek gitu. Ente nggak mau sama anak, mudah-mudahan Allah kasih musibah gitu kan.